Shalom Bapak Ibu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan keluarga Minggu Rogate 5 Mei 2024. Terambil dari Mazmur pasal 28 ayat 1 dan 2, dan bacaan dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema, setiap orang yang meminta akan menerima. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Sai nama jalodo nasa nama ngido. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 9 adalah Tuhan perisaiku, khotbah kita dari ayat 1 dan 2. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian nats khotbah kita di ibadah pertanggungan keluarga pada Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Tanggal 5 Mei 2024 terambil dari Mazmur pasal 28 ayat 1 dan 2. Dihubungkan dengan topik minggu, setiap orang yang meminta akan menerima. Sai nama jalodo nasa nama ngido. Saudara, Mazmur 28 ini mengkisahkan keadaan pemazmur, yakni Daud, di saat-saat menghadapi berbagai gejolak kehidupan yang sangat berat, hingga membuat dia hampir kebingungan, tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Di awal pergumulan yang hebat dari pemazmur ini, yakni Daud, dia merasa bahwa semua hal yang menghimpit dan menekan hidupnya berupa penderitaan itu sudah menggiring dia hingga tiba di kondisi turun ke dalam liang kubur sebagaimana ayat 1. Dalam kondisi seperti sudah tiba di liang kubur itu, Bapak Ibu, Daud berusaha sungguh-sungguh berdoa terus, berseru-seru, berteriak minta tolong kepada Tuhan yang dia anggap sebagai gunung batu atau perlindungannya, dengan mengangkat tangannya ke arah tempat yang maha kudus daripada Tuhan. Ayat 2. Dalam jeritan doa-doa yang dipanjatkannya, Daud meminta agar Tuhan janganlah kiranya membuang dan menyeret Daud itu bersama-sama dengan orang-orang fasik ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang kelihatannya ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan, sebagaimana ayat 3. Dalam kondisi pahit, tertekan, terhimpit, dan terombang-ambing dihempas oleh badai dan riak-riak gelombang-gelombang kehidupan yang seperti itu, ternyata Daud tidak langsung menerima jawaban Tuhan atas doa-doa permohonan dan jerit tangisannya. Doa-doa Daud belum terrealisir oleh Tuhan.
Memang Daud sempat merasa sangat-sangat kecewa karena di saat-saat hati yang galau seperti itu sangat diharapkan sebenarnya Tuhan secepatnya merealisasikan doa-doanya. Namun kenyataannya Tuhan tidak berbuat seperti yang dia harapkan itu. Namun meski menurut kata hatinya bahwa Allah seolah-olah membisu dan tidak mau mendengar merealisasikan permintaannya, tetapi Daud tidak pernah merasa patah semangat, putus harapan, dan apalagi Daud tidak pernah mau mengutuki Tuhan, gak pernah. Tetapi justru sebaliknya Daud malah semakin giat berseru-seru kepada Tuhan dan tidak peduli apakah nantinya seruannya itu didengar atau ditolak oleh Tuhan. Dia tidak peduli Bapak Ibu apakah doanya segera direalisasikan atau harus menunggu beberapa saat lamanya. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang terjadi dengan doa-doa Daud itu? Bagaimana hasil dari doa-doa yang tidak pernah berhenti itu? Pada ayat 6, Daud bersaksi dengan gembira dan menulis, "Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku." Wah, sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman dari pemazmur atau Daud ini, kesetiaannya untuk tetap berpengharapan kepada Allah itu membuahkan hasil dan Tuhan pun menjawab doanya. Saudara, doa-doa Daud tidak ada yang sia-sia. Meski banyak pikiran-pikiran negatif muncul dalam dirinya, tatkala doa-doanya tidak langsung dijawab dan direalisasikan oleh Tuhan, tetapi semua itu tidak membuat Daud melecehkan kuasa Tuhan. Tidak membuat Daud menganggap Tuhan itu telah menutup diri padanya. Meski ada saat-saat di mana ia memang seperti, atau sekali lagi, seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi imannya tidak pernah goyah Bapak Ibu. Daud tetap percaya bahwa Allah itu adalah sungguh-sungguh gunung batu perisai hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalaman Daud ini mencerminkan arti dan makna nama Minggu Rogate, yakni berdoa martangiang. Dan pengalaman Daud ini membuktikan terwujud dan terrealisasinya seruan topik Minggu Rogate tanggal 5 Mei 2024. Setiap orang yang meminta akan menerima. Sai nama jalodo nasana mangido. Dan pengalaman Daud ini menjadi pendorong bagi semua pendengarnya saat itu. Dan bagi kita hingga saat ini. Ketika kita mendengar khotbah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertanggihan keluarga di Minggu Rogate, Minggu Berdoa, tanggal 5 Mei 2024, yang terambil dari Mazmur pasal 28 ayat 1 dan 2, dihubungkan dengan topik minggu, setiap orang yang meminta akan menerima. Saya nama jalodo, nasa nama ngido. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Banyak sekali sebenarnya, tetapi kita ambil beberapa saja. Pengajaran pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Itu yang pertama dulu. Saudara, mungkin, dan semoga saya salah untuk mengatakan ini, kita sering merasa bahwa Tuhan Allah sering kita anggap kurang memperhatikan doa-doa yang kita panjatkan. Sering kita anggap tidak memperdulikan permintaan atau doa-doa jeritan tangis kita. Sering kita anggap Tuhan itu sudah menutup pintu hatinya, sudah menutup ruang telinga Tuhan itu terhadap seruan-seruan dan permohonan doa-doa kita. Nah Bapak Ibu, sekali lagi, semoga saya salah dengan anggapan seperti itu. Saudara, kalau benar-benar kita sering seperti itu, maka pengalaman Daud dalam khotbah ini yang didasarkan pada Mazmur 28 ini sekarang menyadarkan kita bahwa anggapan seperti itu Bapak Ibu yang sering menyalahkan Tuhan tatkala doa-doa kita sepertinya tidak diindahkan oleh Tuhan, dilecehkan dan ditolak oleh Tuhan, maka anggapan-anggapan seperti itu salah Bapak Ibu. Kenapa anggapan seperti itu kita sebut salah? Karena kita tidak mengerti cara Tuhan dalam menanggapi setiap doa-doa, setiap permohonan kita kepada Tuhan itu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah saat ini saudara sedang mengalami persoalan-persoalan yang cukup pelik, cukup berat? Apakah saudara sudah berdoa? Sudah memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolongmu? Sudah berdoa agar Tuhan meringankan penderitaanmu, menyembuhkan sakit penyakitmu? Apakah saudara sudah berdoa agar Tuhan membangkitkan usahamu kembali yang sudah kacau balau itu? Sudah mulai hancur berantakan? Sudah berdoakah saudara agar anak-anakmu yang usianya sudah saatnya menikah, tetapi belum juga dapat jodoh yang pas, yang sepadan? Sudah berdoakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara agar anak-anakmu yang sudah nikah selama ini belum dikaruniai oleh Tuhan anak, sekarang Anda menghendaki agar supaya dapat momongan yang menjadi cucu-cucumu? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya yakin, saudara sudah berdoa. Mungkin beberapa kali atau berkali-kali sudah berdoa, namun hasil doamu belum juga terrealisir. Akibat doamu yang hingga kini belum terrealisir itu, saudara mungkin saja sekarang sedang bertanya-tanya dalam hatimu, mengapa Tuhan tidak bersegera menjawab doa dan keluh kesah saya? Kata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin dalam pikiran saudara bisa saja muncul suara yang mengatakan bahwa apa yang kamu doakan itu sudah ditolak oleh Tuhan, sudah nggak mungkin lagi terrealisir. Atau mungkin saja saudara sudah berhenti untuk mendoakan permintaanmu tentang hal A, tentang hal B, tentang hal C, dan pokok-pokok persoalan lainnya. Mungkin saudara sudah hentikan. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yakinlah. Sekali lagi, yakinlah, Allah tidak pernah menutup ruang telinga dan wajahnya untuk doa-doa saudara itu. Oh, Allah tidak pernah berlaku seperti itu. Kalau saudara hingga saat ini ternyata belum menerima jawaban Tuhan atas doa-doamu, ingatlah dan percayailah bahwa Tuhan masih ingin melihat kesetiaan saudara. Seperti halnya Daud. Bukalah kembali pintu hatimu seperti Daud. Buka. Lewat khotbah ini dan belajar dari pengalaman Daud, saya mendorong Anda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar berdoalah kembali kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa dan jangan terlalu cepat untuk menghakimi Tuhan bahwa Tuhan sudah menolak doamu. Oh, jangan terlalu cepat mengatakan seperti itu. Seberapa banyak dan seberapa berat pun persoalan kita, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, yang tidak mau Tuhan memberikannya. Berharaplah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Pegang sepenuhnya pesan topik minggu Rogate tanggal 5 Mei 2024 ini. Setiap orang yang meminta akan menerima. Pastikan itu. Sai nama jalodo nasa nama ngido. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, pahami rahasia di balik doa. Ada saatnya Tuhan mengabulkan doa kita. Saudara, berdoa atau martangiang dalam bahasa Batak Toba adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang sangat hakiki, sangat utama, sangat penting dalam setiap agama apapun itu di dunia ini. Doa itulah yang membangun, membentengi, yang menopang kehidupan kerohanian dan kehidupan keagamaan kita. Semua agama mengajarkan hal ini, khususnya dalam agama kita, keyakinan Kristen. Dengan doa itulah kita dipersatukan, terhubung, link dengan Tuhan sendiri. Bahkan lewat doa itulah kita menyampaikan semua keinginan-keinginan, permintaan, keluhan, kerinduan kita kepada Tuhan dan berharap Tuhan akan merealisasikannya sebagaimana Daud dalam khotbah ini. Jadi Bapak Ibu, hakikat keberadaan, peran, dan fungsi doa itu sangat-sangat urgen itu. Sangat-sangat urgen sekali. Sangat menentukan, menyangkut apapun dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu tahu, kita perlu mendalami, kita perlu mendapatkan rahasia tentang doa-doa yang kita panjatkan itu kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya akan mencoba mengungkapkan di sini 4 rahasia tentang bagaimana Tuhan menanggapi semua isi-isi doa kita itu, agar dengan demikian kita jangan salah sangka, jangan salah duga, jangan salah menanggapi sikap Tuhan tentang doa-doa kita itu. Saudara,
Di awal penjelasan ini saya memastikan dulu, terlebih dahulu, bahwa semua doa-doa kita, doa-doa yang kita panjatkan sebagai orang percaya itu pasti, sekali lagi, pasti didengar dan diproses oleh Tuhan di sorga. Nah, setelah Tuhan mendengar doa-doa kita itu, maka ada 4 alternatif yang terjadi terhadap setiap doa-doa kita. Apa itu yang 4 alternatif itu? Alternatif pertama, doa kita dijawab, direalisir, dikabulkan oleh Tuhan. Nah, percaya itu. Ini bisa dengan mujizat-mujizat atau dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Tuhan kabulkan doa-doa kita. Nah, syukuri kalau ini sudah terjadi dalam hidupmu terhadap doamu. Ada banyak peristiwa dalam Alkitab di mana Tuhan merealisasikan doa-doa orang percaya, baik lewat mujizat maupun hal-hal biasa. Dan tidak hanya dalam Alkitab saja. Dalam diri kita juga banyak doa-doa kita yang sudah direalisir oleh Tuhan. Percaya Bapak Ibu? Anda akui bahwa dalam hidupmu pun sudah banyak hal-hal yang direalisasikan menurut permintaan doamu. Namun ingat, sekali lagi ingat, tentu saja tidak semua doa-doa orang percaya itu, doa-doa kita itu yang langsung dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan masih menangguhkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ada alternatif kedua lagi. Apa itu alternatif kedua? Alternatif kedua, Tuhan mengatakan, tunggu dulu sampai waktunya yang tepat itu tiba. Tunggu dulu, kata Tuhan. Saudara, tentu saja ada dasarnya sehingga Tuhan bersikap dan meresponi doa-doa kita itu dengan mengatakan, tunggu dulu sampai waktu yang tepat tiba. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diminta Tuhan untuk menunggu hasil doa kita itu. Kita diminta Tuhan bersabar sampai waktunya Tuhan itu tiba. Dan tidak seorang pun di antara kita yang tahu waktunya Tuhan itu kapan tibanya. Ya kan? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu, itu rahasia Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan itu, sehingga putus asa, putus harapan, dan bahkan menilai Tuhan itu tidak mendengar doanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini, di saat kita menunggu jawaban Tuhan itu, janganlah pernah berhenti berdoa. Jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan putus doa. Bapak, Ibu, jangan. Teruskan doa-doamu sampai Tuhan menunjukkan sikapnya terhadap doamu itu. Sikap Tuhan atas permintaan doamu akan nampak pada alternatif ketiga atau keempat berikut. Apa alternatif ketiga? Alternatif ketiga, Tuhan mengalihkan kepada yang lain. Saudara, ini perlu kita pahami. Tidak semua kehendak, keinginan, perjuangan kita yang kita doakan itu, meskipun baik menurut kita, juga menjadi baik menurut Tuhan. Tidak pasti. Itu sebabnya ketika Tuhan menilainya tidak baik bagi kita, tidak cocok, tidak pas bagi kita, maka Tuhan mengubahnya, mengalihkannya kepada yang lain yang lebih pas menurut ukuran Tuhan bagi kita, bagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara. Tuhan alihkan. Anda berdoa, Tuhan memberi B atau C. Anda meminta guru, dosen, PNS, dan lain-lain. Tetapi Tuhan merealisasikan yang lain buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu contoh kecil saja. Alternatif keempat, Tuhan menolaknya. Saudara, banyak doa-doa kita yang harus ditolak oleh Tuhan. Banyak. Tuhan tahu persis apa yang kita doakan itu. Apa yang kita doakan itu pas atau tidak pas bagi kita. Sehingga itu adalah urusan Tuhan sepenuhnya untuk menolak setiap doa-doa kita. Amin, Bapak, Ibu. Saudara, inilah pengajaran bagi kita di Minggu Rogate ini. Untuk mengingatkan kita agar dalam segala keinginan, kerinduan, permintaan, dan permasalahan hidup, mari kita sampaikan itu sepenuhnya kepada Tuhan lewat doa-doa yang bertalu-talu. Makanya Paulus mengatakan, bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa Batak, jugul hok kamu matangyang. Dalam Roma pasal 12 ayat 12c, kata Yunani yang dipakai Paulus di sana adalah proskartereo, artinya tetap, tidak berhenti, berjalan terus, ulang-ulangi kembali doa-doamu itu. Sekali lagi saya katakan, ini yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu. Jangan berhenti berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan apa yang sedang kita pergumulkan dan kita sedang rindukan, harapkan. Jangan berhenti.
kita yakin doa kita tidak sia-sia atau tidak batal, atau doa kita bukan tidak berharga di mata Tuhan, tetapi ada konsep Tuhan yang lebih berharga dari konsep kita sendiri lewat doa-doa kita itu. Seperti pengajaran Yakobus yang mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, saudara, topik Minggu Rogate tanggal 5 Mei 2024 sangat-sangat memotivasi kita supaya terus bertekun dalam doa. Setiap orang yang meminta akan menerima. Saya nama jalo donasa nama ngido. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, amin. Pengajaran ketiga, doa merupakan kekuatan kita. Saudara, inilah kesimpulan akhir dari kesaksian pemazmur Daud pada ayat 7. Dia tuliskan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesaksian Daud ini sangat penting sekali bagi kita di saat-saat kita sedang hidup dan sedang menjalani keadaan dalam dunia di zaman modern, zaman maju, zaman yang sedang berkembang dalam segala hal. Saat ini banyak yang membuat hidup kita tidak nyaman, tidak aman, tidak sejahtera, tidak berada sesuai dengan keinginan dan harapan kita banyak. Maka dalam keadaan dunia yang seperti ini, yang tidak akan pernah lebih baik di masa-masa yang akan datang, apa yang harus kita jadikan perlindungan kita? Apa yang menjadi kekuatan kita dan perisai hidup kita? Apa? Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kekuatan dan kemampuan kita sendiri sangat-sangat terbatas toh. Tidak mungkin kita andalkan menjadi kekuatan dan perisai kita menghadapi kemelut-kemelut hidup ini. Nggak mungkin. Jangan juga mencari kekuatan-kekuatan di luar diri kita, Bapak, Ibu. Jangan pergi ke orang-orang pintar. Jangan pergi mencari kekuatan-kekuatan dari dukun-dukun, mencari penangkal melalui jimat-jimat, melalui si bora, melalui penjaga-penjaga badan, penjaga rumah, dan sebagainya. Jangan, Bapak, Ibu, sekali lagi jangan. Mari tiru Daud. Jadikan Tuhan itu perisaimu. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap bersukacita. Percayalah, Dia, Tuhan itu akan mendengar dan menjawab doa-doa kita tepat pada waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, Bapak dan tokoh reformasi Dr. Martin Luther mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Dalam bahasa Batak, hosa hamuluan. Bahkan digambarkan oleh Martin Luther sebagai jantungnya kehidupan kekristenan kita. Kenapa Martin Luther menggambarkan seperti itu? Karena kalau kegiatan, aktivitas, atau praktik berdoa kita mulai surut, apalagi berhenti, maka itu sama dengan bahwa iman kekristenan kita juga sudah tidak berkutik lagi, atau bahkan dapat disebut sudah mati. Sama seperti fungsi jantung dalam hidup kita. Maka doa itulah yang membuat hidup rohani kita sehat, bersemangat, bergiat, aktif, dan proaktif dalam melakukan segala hal yang baik, yang menyenangkan buat saudara-saudara orang lain, bahkan juga menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud dalam khotbah ini. Jika hidup berdoa kita sudah mulai melep, kendor, melempem, maka hidup kita, baik hidup jasmani maupun hidup rohani atau hidup iman kita, akan kerdil, kering, kerontang, gersang, loyo, lebay, hanya tinggal menunggu mati saja. Saudara, khotbah ini sekarang mengajar kita bahwa doa itulah yang mengatur metabolisme hidup rohani kita, sehingga hidup rohani kita sehat, penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, meski banyak menghadapi tantangan, ancaman, pergumulan, liang kubur, seperti pengalaman Daud pada ayat 1 tadi. Makanya Dr. Martin Luther, Bapak Reformator itu mengatakan, jika saya lupa berdoa dalam 1 hari, maka saya kehilangan tenaga, semangat, kekuatan saya, daya kemampuan kerja saya untuk 2 hari hilang sama sekali kalau tidak berdoa.
Dan sebaliknya, kata Martin Luther, jika saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam melewati hari-hari hidup saya, maka saya merasakan 2 kali lipat kekuatan akan bertambah-tambah dalam melaksanakan semua pekerjaan, tugas-tugas, dan pelayanan saya. 2 hari bertambah. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah surut, apalagi lupa berdoa. Mungkin saja ada orang atau banyak orang karena sering melempem dalam hidup sehari-harinya, akibatnya juga lupa berdoa, lupa connect, link dengan Tuhan. Bukan hanya 1 hari atau 2 hari, 3 hari saja, bahkan berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan tidak pernah berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Wah, kalau sudah seperti ini, bagaimana hidup kita, Bapak Ibu? Bagaimana? Saudara, inilah yang menyebabkan daya tahan kita menghadapi cobaan dan tantangan hidup itu, pergumulan kita itu menjadi rendah, lemah, kalah, jatuhlah kita. Padahal semua itu harus kita hadapi. Tantangan demi tantangan hidup semakin tegang setiap saat. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah kita di pertanggungan keluarga pada Minggu Rogate ini membisikkan kepada kuping rohani kita, jadikan doa itu kekuatanmu, kekuatan kita dalam menghadapi segala tantangan-tantangan hidup ini. Teruslah bertekun dalam doa, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Saina majalo donasa na mangido. Sebagaimana topik Minggu Rogate 5 Mei 2024. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan memberkati setiap doa-doa kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertanggungan keluarga di Minggu Rogate 5 Mei 2024 dari Mazmur pasal 28 ayat 1 dan 2 ini. Agar kita menyadari bahwa setiap orang yang meminta akan menerima. Saya nama jalo donasa nama mangido, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan keluarga. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Pengalaman Daud ini membuat kami semakin menyerahkan diri kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Meskipun sering sekali doa-doa kami tidak selalu langsung dijawab, direalisir oleh Tuhan. Tetapi ada saatnya kami harus menunggu, harus bersabar untuk campur tangan Tuhan merealisasikan doa-doa kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami hidup dalam doa, dan doa itu kami hidupi dalam hidup sehari-hari kami. Terima kasih Bapak untuk firman ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.